masakan Melayu ini umumnya kurang tahan lama karena dia dihidangkan segar. Nah, seperti sambal kerak kelapa, ya kan? Dia dihidangkan mentah begitu. Atau saya beberapa waktu yang lalu saya menyajikan di radio tentang sayur terancam, sambal terancam, juga dihidangkan mentah. Nah, kalau di Minang, kalau kita di Bukit Tinggi, kebetulan udara dingin, di sana itu masakan itu lebih tahan lama, pertama udara dingin kan. Jadi sebenarnya kembali lagi gini, ini masakan Aceh, Padang, Melayu dan lain sebagainya. Sebenarnya ada improvement ya, ada improvement, ada terus pengembangan yang suatu saat, nggak tahu ya Ibu kalau penggemar masakan ya, kalau ke Jakarta nggak tahu mungkin sudah pernah singgah itu di rumah makan Medan Baru yang terkenal dengan kepala ikannya ya. Iya. Itu di Pecenongan. Pecenongan ada ya di Pasar Baru sama di Sunter ya. Jadi intinya gini. Saya belum ke sana, nanti saya cari. Ya, itu si Ibrahim. Itu sangat fenomenal itu. Ya, itu satu kepala ikan itu harganya 350.000. Saya baru makan kemarin. Ya. Satu kepala ikan ya. Nah, itu katanya masakan Aceh karena yang punya restoran itu orang Aceh. Jadi misalnya ada burung goreng, ada segala macam. Di Aceh, satu Aceh saya cari nggak ada yang seenak itu. Nah, jadi kita mau katakan ini apa? Pasti udah ada ini. Itu sama aja Pak Idrus kemarin bilang tuh nasi lemak. Padahal dia pergi ke Malaysia juga nasi lemak juga. Orang Aceh bilang orang nasi gurih. Nasi gurih. Pakai ganja. Nah, jadi dulu sampai dihebohkan karena saking enaknya di Krekot namanya Bang, di Krekot gitu yang itu dibilang ada sambal ganja. Nah, kita akhirnya klarifikasi. Kemarin saya kan ajak tamu ya. Sebenarnya bukan sambal ganja, dia itu belimbing bulu, pakai udang, pakai serai, itu ya, ada daun-daun, seolah kayak daun ganja. Memang enak, asam-asam gitu ya. Jadi dan orang juga supaya cari, wajar dong. Ini semua seringkali kan nama itu tergantung siapa yang memberi. Orang Aceh bilang, oh ini masakan Aceh. Orang Melayu bilang, oh ini masakan Melayu. Orang Minang, ini masakan Minang. Padahal ya itu juga. Gitu loh, Bu. Ini mohon maaf nih, Bu. Iya. Memang sama, Pak. Saya memaparkan tentang sambal terancam. Nah, itu teman saya ada yang mencet saya. Ini kan masakan Jogja, katanya. Itu dia. Nah, jadi saya bilang, suami saya di Patani, Thailand, dia dihidangkan, dia berangkat dengan teman-temannya dari dari jemaah tabligh. Jadi lebih merayat, tinggal di rumah-rumah masyarakat. Nah, jadi dia dihidangkan sambal belacan sama rebus jantung pisang. Jadi mau kita klaim belacan kita punya? Tentu kan tidak. Karena memang ini semenanjung Nusantara ini semua ada. Di Medan, di Melayu ada kue hidangan. Sampai di Jogja namanya wingko babat. Nah, begitu juga laksa. Ada laksa Bogor, laksa Deli, ada Melayu, ada Malaysia, ada Singapura, masing-masing klaim. Ketika Ibu tadi bilang Melayu, ya saya manut-manut juga. Bila bilang Ibu Padang, ya saya manut-manut juga. Tapi Bang Holad kan nggak ada tempat lain, Bang. Holad kan cuma di mana ada. Ya, karena ada batang balaka namanya yang memang tidak ada di tempat lain. Jadi endemik dia tanaman itu. Sama itu dengan apa? Andaliman satu lagi, andaliman. Kalau andaliman sesungguhnya juga ya barangkali ada. Walaupun ada di Cina bukan seperti itu, ada nama lain lagi, tapi hampir mirip. Tapi kalau balaka ini memang saya juga cari di referensi tidak ada tanaman balaka itu yang dikikis batangnya untuk dimasukkan ke olet itu. Saya cari-cari referensi kok susah saya nyari tanaman itu di tempat lain gitu loh. Itu Pak, tanaman itu kalau kita makan buahnya kemudian kita minum manis. Jadi itu agak spesifik. Mungkin memang harus ada orang USU atau orang Medan atau orang Sumatera Utara yang melakukan penelitian-penelitian. Ini betul nih. Akan klaim-mengklaim ya. Jadi habis ini tolong dibuat bagaimana makanan tanpa minyak. Apa yang paling enak tanpa minyak dari berbagai daerah. Ini tugas Dr. Zaidab ini. Ya, kalau dari Melayu saya siap. Ya, cukup Melayu aja. Cukup Melayu aja, Bu. Cukup Melayu.
Saya kepingin ada hidangan lain, daerah lain yang tanpa minyak juga cukup banyak. Ya, kan? Dr. Zainab, ada yang ingin saya tanyakan ya. Tadi Ibu menyatakan bahwasanya spesifik adalah di masakan atau kuliner Melayu, kan begitu ya. Saya tidak tahu sebagai seorang Melayu juga, saya kepingin juga membanggakan kepada orang-orang lain, ya mungkin ya, karena saya orang suka jalan gitu kan. Kira-kira masakan apa yang bisa kita klaim sebagai masakan Melayu? Yang tidak ada di tempat lain. Pedas, Pak. Hanya bubur itu saja. Pedas Deli. Betul. Bubur pedas Deli itu sangat khas karena dia memakai ribuan daun sekentut, daun bebuas, daun beluntas. Saya coba begitu. Dengan itu, kalau saya sedikit mungkin mencoba untuk di bubur pedas ini kan. Kita kan etnis Melayu ini kan banyak di daerah-daerah, ada Langkat, ada Tanjung Balai, Kisaran, ada Batu Bara atau apa semua. Nah, itu pasti berbeda rasa di si bubur pedas tadi. Belum ada satu rasa. Pasti belum ada rasa standar bubur pedas Melayu Deli. Contoh aja barangkali ya. Saya adalah pemakan bubur pedas Melayu. Tapi saya hanya punya tahu satu bumbu. Ya kan? Barangkali yang menjual bumbu-bumbu ini banyak juga di Medan nih. Tapi saya hanya memakai bumbu Jalan Singgalang. Karena dari 80 tahun atau 100 tahun yang lalu, kami sudah coba hanya tes itu yang pas gitu kan. Tapi ada orang yang mengakukan bahwa itu bubur Melayu Deli. Tapi lain bumbunya. Ini jadi begini Pak. Kebetulan tadi kan saya lahir di Jalan Amaliun Gang Sulung. Semua resep-resep Melayu yang saya giatkan sekarang dan ini kita kembangkan di bidang pemberdayaan perempuan tuah Melayu, ya kan? Ini adalah semua saya menyadur bulat-bulat resep nenek saya. Resep nenek saya itu berasal dari kopi Istana Maimun. Nah, jadi nenek saya itu kelahiran tahun 10. Nah, atuk saya kelahiran tahun 7. Jadi nenek saya itu berteman dengan kopi Istana Maimun sekitar sebelum lagi kita merdeka. Jadi dia itu menyadur resep-resep itu. Nah, banyak sekarang yang sudah tidak ditemukan. Saya mencoba mencari dan menanam di halaman saya. Seperti temu mempelam, daun beluntas. Saya tidak dapat daun bebuas, daun sekentut, itu saya kepercut kalau mau cari. Terkadang saya membuat bubur pedas itu pun tidak selengkap nenek saya. Urusan daun-daunan. Nah, tapi kalau rempah, saya masih dapatkan di toko-toko India di Kampung Keling. Nah, itu masih saya dapatkan. Tapi temu mempelam, itu saya dapat dari penjual bunga, dan kemudian saya tanam. Jadi resep-resep nenek saya inilah yang sedang dibuat. Rencana saya mau mengukuhkan. Jadi saya tidak mengklaim dia itu ini resep saya, tidak. Tetapi saya buat ini resep andong Umi Kalsum. Karena itu nenek saya. Saya paham, Dr. Zainab. Saya paham ya. Kalau kita pun dengar cerita juga ya. Saya ini barangkali di umur mungkin di atas kalian lah semua ya, kan begitu ya. Iya bang. Udah tua. Ya, kan? udah tua kan. Jadi, dia gitu Jay, ngancam dia kalau udah kayak gitu pakai umur dia. Ya, bukan. artinya merasakan. Abang nggak usah bilang bang kelihatan. Dalam hati Bang Halis kalian itu kan belum tahu semua itu. Ya, itu dia. Artinya yang mendahului merasakan itu kan tentu pasti saya daripada kalian kan begitu. Iya bang. Nah, ini saya melihat perkembangan daripada kita ambil contoh si bubur pedas tadi kan begitu. Menurut pendengaran saya ataupun apa sejarahnya itu mungkin ada lebih dari 100 daun-daunan. Dan terakhir belakangan seperti apa yang Dr. Zainab katakan bahwa mungkin daun-daunan tersebut ini kan sudah mulai berkurang. Tanamannya. Akhirnya tidak lagi 100. Jadi 40, 50 kan begitu. Ini yang harus mesti menjadi suatu bagi kita, bagaimana mengembalikan ini kembali ke semula kan begitu.
Ini Bang, aku potong lah Bang ya. Kalau udah bicara makanan zaman dahulu, itu kita bicara tentang taste of memorize. betul. Jadi orang bilang enak dan tidak enak itu tergantung memori rasa yang disimpan di otaknya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bilang, saya orang Aceh itu, saya potong sedikit tentang bubur pedas ini. Sebenarnya walaupun dia berkurang sedikit, tetapi tidak mempengaruhi rasa. Nah, betul itu. Ya, tidak mengurangi. Jadi sebaiknya saya kemana-mana kan kita adakan dari bidang pemberdayaan dialog interaktif di Focal Point ya tentang bubur pedas. Nah, tolonglah ini rempah ini diabadikan atau dilestarikan dan jangan dirubah-rubah. Nah, saya pernah kecewa. Pernah ada teman yang katanya Puna Kitchen, bukan dia punya, orang punya, dia mengantar sama saya bubur pedas. Nah, tapi ini sudah dirubah. Rasa bentuk cantik ya, tetapi di dalamnya itu ditambah gula pasir. Nah ini kan sudah merusak rasa. Nah, jadi gini Bu Jenab, saya luruskan begini. Sebenarnya yang saya katakan tadi taste of memorize atau memori rasa itu adalah itu ada rasa-rasa yang sangat kuat di dalam resep itu sendiri. Jadi misalnya contoh, istri saya itu juga tukang masak. Jadi kita kalau bicara bubur di Indonesia itu banyak bubur, ada bubur Manado, ada bibir Manado, ada bubur Aceh. Bubur Aceh itu juga khas. Mungkin Ibu pernah dengar namanya bubur kanji. Mungkin orang akan bingung kok pakai kanji. Nah, bubur kanji ini kekuatannya itu di cengkeh, bunga lawang, ya, yang kuat itu. Nah, datang istri saya dikembangkan kan pakai udang. Begitu orang Aceh datang di rumah saya, tetap taste-nya keluar itu memorinya, tapi kok lebih enak. Nah, ternyata istri saya digilingnya daging. Nah, daging giling. Orang kan orang Aceh dulu kan nggak pakai itu. Saya waktu kecil dulu pakai timba dari namanya pelepah. Datang ke masjid, kalau buka puasa dikasihlah yang namanya santan juga encer. Nah, yang saya maksud adalah ada rasa-rasa yang kuat di dalam itu seperti misalnya bubur bubur Melayu itu. Iya, betul. Bubur bubur Melayu ya, itu ada rasa-rasa yang kuat. Bubur pedas Melayu itu ada yang kuat itu yang selalu merangsang memori. Tapi kalau dia sudah rubah misalnya dengan taruh gula, ini bisa merusak. Karena apa? Orang Sumatera rata-rata tidak suka manis. Gula ya. Nah, jadi nggak suka manis. Jadi kadang-kadang kalau kita di Jakarta ini kebetulan nih kan istri jualan. Karena customer kita juga ada orang-orang yang di luar Medan, kita modif sedikit gitu loh. Ada manis tapi tidak terlalu kuat gitu loh. Supaya tidak merusak yang memori rasanya itu. Itu mungkin. Jadi tidak perlu harus 100 kayak Bang Halis bilang, harus lengkap gitu. Untuk memancing bubur pedasnya Melayu itu, yang penting ada yang kuat-kuat di situ, di resep itu, udah memancing gitu. Tapi Pak, itu sebentar. Tadi aku barusan lihat, Ibu Jenab sudah melihat jam ini. Sekarang udah 10:30. Ya. Nah, jadi sebelum Ibu ini Bu. Tapi Pak Ishari, sebelum Ibu Jainab pergi, apapun Bu Jainab, karena Ibu juga seorang akademisi, punya saya minta ini ditulis. Yang Ibu rencanakan tadi, supaya ada nanti pertinggalnya, keinginannya Bang Halis tadi terpenuhi. Keinginannya Bang Jaya juga terpenuhi. Walaupun itu barangkali resep pedas Melayu, bubur Melayu, atau barangkali resep-resep dari Istana Maimun. Mungkin perlu dilacak kembali. Betul. Kalau tidak ada pertinggalnya, Ibu pergi, yang lain udah melupakan.